Hai semua, what is up? Saitama Wolfpack dimanapun kalian berada. Apa kabar? Gua harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Yes guys, welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini gua kasih update lagi mengenai Saitama. Kabar yang beredar saat ini, ada update apakah? So tetap stay tune. Tapi sebelumnya gue tekankan ke kalian bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Jadi kalian harus tetap Dior ya, karena Dior itu penting. Oke? Seperti biasa, for the record. Jadi the global crypto market cap dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini mengalami kenaikan sebesar 0,64%, dan untuk sekarang it is sitting down di angka 1,99 triliun US dollar. Jadi dikit lagi balik ke 2 triliun. Kemudian untuk Saitama sendiri sekarang ada di harga 0,00 sekian 1835, dan kalau kita lihat di sini dari tanggal 12 Februari sampai sekarang ini sebenarnya terkesan sideways ya, bermain di harga kisaran 17 sampai di 212 sekitar itu, naik turun, terkesan sideways sampai sekarang. Kemudian untuk market cap-nya ini di angka kurang dari 1 miliar US dollar, ada di kisaran 971 jutaan US dollar. Kemudian untuk jumlah holdernya sekarang ada di angka 332.130 holders. Alright guys, jadi gua akan ngasih kalian info mengenai apa-apa yang sekarang sedang terjadi di komunitas Saitama di luaran sana. Jadi kita sebenarnya perlu tahu sebagai holder apa yang sedang terjadi, isu-isu apa yang beredar di komunitas kita perlu tahu ya. Karena mau nggak mau sebagai holder pasti harus ngecek sentimennya itu seperti apa. Yang pertama, di luaran sana banyak ditemukan ya mengatasnamakan Saitama, mungkin dari pihak developernya atau mengatasnamakan komunitasnya, yang justru itu adalah FUDers. More paid FUDers, beware of this bullshit. Jadi pada intinya banyak orang-orang yang dibayar untuk secara sengaja menyebar FUD di tengah komunitas Saitama. Ya pada intinya gua katakan ini persaingan bisnis lah antara project-project di luar sana. Jadi saling serang, itu faktanya yang terjadi. Contohnya misalkan ini Scott Herman, dia juga Saitama Wolfpack. Jadi dia punya YouTube juga, punya YouTube channel. Dia bisa dikatakan influencer lah. Dia bilang bahwa random guy name ini reaches out to my team on Discord to pay me 1k to vote Saitama and Saitama Guru. Pada intinya ini si Scott, dia bilang bahwa timnya ditawarin 1000 US dollar untuk nantinya dia harus nyebar food atau mungkin bikin video food gitu kan tentang Saitama. Jadi indikasinya dari hal ini berarti memang banyak fooder-fooder di luar sana yang memang dibayar untuk secara sengaja menyebar food di tengah komunitas Saitama. Jadi gua sarankan ke kalian Saitama Wolfpack, khususnya Saitama Wolfpack Indonesia, hati-hati ketika misalkan follow akun-akun Twitter dari mungkin mengatasnamakan Saitama Wolfpack community, atau mungkin kadang-kadang juga banyak fake account dari Saitama Guru, fake account dari salah satu developernya Saitama seperti itu, yang pada hakikatnya mereka justru menyebarkan food. Jadi harus hati-hati. Kalau gua sih sarankan cukup akun ini Saitama Official ya, yang punya follower banyak, sama Saitama Guru. That's all. Yang lain harus hati-hati. Kemudian ini juga ada food yang disebar oleh Ponzi Slayer. Dia mengatakan bahwa an apps that isn't even legally compliant to trade crypto on without a KYC to begin with. Gua cuma bacain intinya saja. Artinya dia sebenarnya menyinggung aplikasi Saitamask. Jadi dia mengatakan bahwa aplikasi Saitamask itu tidak compliant secara legal karena tidak mempunyai KYC. KYC itu Know Your Customer. Ini untuk info aja ya, Know Your Customer. Jadi dalam dunia perbankan, prinsip mengenal nasabah diambil sebagai salah satu langkah preventif atas transaksi yang mencurigakan dan tindak pidana seperti pencucian uang, money laundering, dan kejahatan lainnya di industri perbankan. Praktik KYC or Know Your Customer sebagai prinsip mengenal nasabah hampir diadopsi oleh semua produk keuangan seperti perbankan, investasi, dan mata uang kripto. Jadi intinya orang ini mengatakan bahwa Saitama tidak punya KYC. Nah, kemudian
Ini dibalas oleh Saitama Guru atau Russell Arman, the CEO of Saitama LLC. Jadi dia nge-tweet bahwa inquiring Hino Saitama Mines, you do not need to KYC on decentralized platform, misalkan Saitamask, Uniswap, dan bla bla bla. Intinya dia menegaskan bahwa decentralized platform kayak misalkan Saitamask, karena Saitamask itu memang dirancang sebagai decentralized platform, bukan centralized platform. Jadi menurut dia, decentralized platforms itu tidak butuh KYC. Jadi memang udah ada requirement-nya sendiri. Ini salah satu FUD yang memang disebar di tengah komunitas Saitama. Ini untuk memecah komunitas. Jadi tentu orang-orang yang misalkan terpancing, ya otomatis akan diharapkan untuk ngelepas aset Saitama, seperti itu. So sekali lagi gua sarankan tetap hati-hati ketika baca berita dari Twitter, dari manapun gitu kan. Kalau gua sih, menurut gua ketika ada berita yang nggak enak, gua larinya ke Saitama Official atau ke akun para developer. Kalau misalkan ada yang penting pasti akan disebar di sana. Jadi kita boleh nyari berita dari manapun, tapi tetap harus hati-hati lah gitu, karena kadang-kadang mungkin kita terpancing karena pengetahuan kita yang mungkin bisa dikatakan kurang. Gua sendiri juga merasa seperti itu. Artinya kita harus menyikapinya secara rileks, jangan panik seperti itu. Jadi santai aja, oke? Alright, kemudian menyambung video gue yang sebelumnya. Di video gue sebelumnya itu baru sampai tentang Islam Makhachev, UFC fighters. Yang waktu itu gue bikin video, berita itu belum dikonfirm sama Saitama Official atau developernya. Gue terlalu cepat waktu itu dapat beritanya. Jadi waktu gue mau upload, gue cek baru di posting gitu loh. Nah ini dia, Saitama announces sponsorship of UFC fighters Islam Makhachev. So ini sekarang udah official ya, diumumkan bahwa pihak Saitama mensponsori UFC fighter ini. Kalau menurut opini gua ini bakal keren sih, ya kan, ini bakal keren karena sebenarnya pihak Saitama ini dalam marketingnya ini udah skala internasional sebenarnya, dengan menggandeng petarung UFC yang terkenal, yang pada akhirnya nanti di acaranya, ini dia upcoming fight, UFC Fight Night 202, Februari tanggal 26 tahun 2022. Ini Islam Makhachev akan bertarung ya versus orang ini tanggal 26 Februari. Dan kalau misalkan itu tadi waktu Amerika ya, waktu Vegas. Jadi kalau waktu Indonesia ya hari Minggu tanggal 27 Februari jam 7 pagi. Pun juga ini keren bahwa Twitternya Islam Makhachev ini dia sudah mengannounce dia berpartner dengan Saitama LLC. Nice. Keren sih ini bakalannya, nggak sabar nunggu tanggal 26. Jadi itu update cepat mengenai isu-isu yang beredar di tengah komunitas Saitama. Jadi untuk para holdernya Saitama, yaitu Saitama Wolfpack, gue sarankan tetap relax, tetap tenang, gak usah panik, santai aja. Memang untuk harganya sekarang bukan harga yang bagus untuk Saitama, tapi well, semoga nanti pada saat tanggal 26, pada saat UFC event yang tadi itu, semoga agak mendongkrak harganya. Kita sih berharap seperti itu. Kita nanti akan buktikan apakah harganya akan naik dengan adanya event itu, atau justru mungkin flat seperti ini, atau justru mungkin turun ya. Jadi gua sarankan tetap harus hati-hati kalau misalkan menyikapi sebuah food. Jadi harus tetap dengan kepala dingin, dan tentunya well santai, ngopi di pojokan ya. Alright guys, jadi segitu berita cepat dari gua. Thank you yang udah nonton, really appreciate that. Tetap jaga selalu kesehatan ya. So, sekian dari gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit, be wise on trading. Peace. Bye guys.